Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dan segera saya ajak Anda untuk membahas lebih lanjut mengenai hasil hitung cepat terkait juga dengan deklarasi kemenangan Jokowi JK versi SMRC. Bersama saya langsung dari Balai Kartini, di mana di sana ada peneliti SMRC Ade Armando. Mas Ade Armando. Halo, ya. Ya, Mas Ade, ini setelah deklarasi dari SMRC tadi, apakah kemungkinan akan masih ada perubahan angka? Secara metodologis nggak akan ada lagi. Sekarang sudah di atas 90%-an ya. Ketika tadi dideklarasikan masih hampir 80-an gitu ya. Sekarang 90-an dan angkanya memang sudah sangat stabil. Selisihnya sekitar 5%. Dan ini bukan hanya SMRC ya yang menyatakan ini. Ada beberapa lembaga penelitian yang punya kredibilitas yang juga menyiarkannya. Ya. Jadi kami sangat yakin bahwa tidak akan ada perubahan. Paling naik turunnya cuma 0, sekian persen. Jadi kami sangat percaya bahwa memang hasil akhir dari pemilu kali ini adalah dimenangkan oleh Pak Jokowi dan JK dengan angka yang tadi disebut 52% sekian. Ya, Mas Ade, apakah Anda melihat ada lembaga survei lain atau lembaga riset lain yang ternyata memiliki data dan angka ataupun hasil yang berbeda? Ya, nah ya jadi ini ada masalah karena sebetulnya kalau penelitian quick count ini dilakukan dengan metodologi yang benar, dan ini ada buktinya, ada paling tidak ada 4 lembaga penelitian yang punya kredibilitas tinggi yang selama ini sudah dikenal, sudah menjalankan quick count dan selalu perhitungannya hampir 100% akurat, antara lain LSI, SMRC, ada Cyrus dan kawan-kawan gitu ya, ada beberapa lainnya, itu semua sama, 52-47. Nah kemudian memang ada beberapa lembaga penelitian yang kami khawatirkan memang berusaha itu muncul untuk mengganggu ya kesimpulan publik tentang apa yang sesungguhnya menjadi hasil akhir dari pemilu kali ini. Saya tidak mau sebut namanya barangkali saat ini karena barangkali kurang etis, tapi ada lembaga-lembaga penelitian yang memang terus terang kredibilitasnya harus diragukan. Sebagian itu baru lahir belakangan-belakangan ini. Ada lembaga penelitian yang dimiliki oleh salah satu petinggi dari salah satu partai yang mendukung Pak Prabowo. Itu hasilnya memang berbeda. Jadi berbalik dengan apa yang dihadirkan, diperoleh dari SMRC. Nah kami berharap publik ini akan cukup hati-hati. Jangan sampai merasa ada kebimbangan dalam hal ini. Karena kami akan katakan bahwa yang dibuat oleh SMRC, dibuat oleh Cyrus, dibuat oleh RRI, dan beberapa lainnya, itu dilakukan secara metodologi yang benar. Dan ini yang sudah terbukti pada pemilihan legislatif kemarin, itu hasil quick count yang dibuat oleh kami, itu memang selisihnya hampir-hampir cuma 0,1% dari hasil akhir pemilu yang kemudian diumumkan oleh KPU. Nah, kami khawatir bahwa ada lembaga-lembaga penelitian yang dengan sengaja membuat hasil yang berbeda agar ada perasaan ketidakpastian di tengah masyarakat. Dan ini akan menimbulkan, saya khawatir, menimbulkan ada kebingungan, keresahan, dan bisa menimbulkan manipulasi dan seterusnya. Ya, kami berharap media massa dan publik cukup hati-hati untuk mendengar kalau ada lembaga-lembaga penelitian dengan hasil quick count yang berbeda dari apa yang sudah diumumkan oleh beberapa lembaga penelitian termasuk oleh SMRC. Ya, Mas Ade, dalam waktu tidak lebih dari 30 hari, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penetapan terhadap hasil penghitungan suara pemilu presiden kali ini. Menurut Anda, apakah hasil yang nanti akan ditetapkan oleh KPU tidak akan jauh berbeda? Menurut pertanyaannya apa? Ya, saya ulangi Mas Ade. Dalam waktu kurang lebih 30 hari lagi, paling lambat KPU akan menetapkan hasil penghitungan suara Pilpres. Menurut Anda, apakah tidak akan terlalu beda signifikan suara yang ditetapkan oleh KPU dengan lembaga survei? Oh enggak, ya memang. Kami percaya karena ini sudah terbukti berulang kali, secara saintifik, itu secara ilmiah, sudah terbukti bahwa memang hasil quick count, karena kami menggunakan 4.000 TPS, 4.000 TPS itu kalau dikalikan dengan kalau satu TPS 500 orang saja. Jadi yang dijadikan sampel 2 juta, hasil polling 2 juta mewakili 100 sekian juta populasi kan. Nah, sudah terbukti misalnya pemilihan legislatif yang terakhir yang tadi saya katakan, selisih antara hasil quick count yang dikeluarkan oleh SMRC dan LSI pada hari di mana penelitian pada hari pemilu berlangsung dengan hasil akhir yang diumumkan oleh KPU, selisihnya hanya 0,1%. Jadi kami percaya bahwa 30 hari dari sekarang
apa yang diumumkan oleh banyak politisi yang melakukan penilaian terhadap kenapa Jokowi harus menang atau mungkin kenapa Prabowo harus menang. Tapi dari kacamata Anda sebagai peneliti, hasil dari SMRC tadi membuktikan bahwa masyarakat lebih banyak yang memilih Jokowi. Apa sebab utamanya? Saya rasa sebetulnya angka 52% yang sekarang diperoleh oleh Jokowi adalah penurunan kan dari hasil-hasil penelitian di masa-masa awal ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada dia kena gerus juga oleh soal kampanye hitam ya. Tapi yang penting adalah barangkali gini, masyarakat itu memang membutuhkan seorang pemimpin yang pertama-tama karena persoalan besar kita adalah korupsi misalnya, yang diperlukan adalah orang yang jujur. Orang yang kedua adalah yang peduli pada rakyat. Ya, jadi jujur, peduli pada rakyat, sederhana seperti yang diucapkan disampaikan dalam moto Pak Jokowi. Orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa ini. Tapi kemudian Pak Jokowi kan menunjukkan bahwa dia bukan sekedar orang yang baik dan ramah dan sederhana dan jujur, tapi dia juga bisa bekerja. Ya, saya rasa terutama masyarakat Jakarta dan Jokowi menang di Jakarta sudah melihat buktinya ya. Jawa Tengah juga menang Jokowi. Masyarakat Jawa Tengah juga sudah melihat buktinya. Dia adalah seorang pemimpin yang mendeliver apa yang dia janjikan. Jadi dia menyampaikan, memenuhi janji-janjinya yang semula dia sampaikan. Jadi hebat sekali dari yang bersih, orang yang merakyat, dia sederhana, dan kemudian pada saat yang sama dia adalah seorang pemimpin, seorang manajer yang sangat baik, yang bisa memang memimpin pembangunan agar Indonesia bisa menjadi rakyat yang sejahtera. Ya, baik. Mas Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Sekali. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ade Armando, peneliti dari SMRC. Dan pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.